Assalamualaikum bro sis, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel YouTube kami Apa Saja Gan. Akan kami share berita informatif mengenai 5 usaha bisnis atau profesi yang kurang menjanjikan atau sebaiknya dihindari untuk beberapa tahun ke depan. Tahu nggak bro sis, apa aja itu? Penasaran kan? Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami ya, agar bisa terus berkarya dan memberikan informasi yang bermanfaat. Oke bro and sis, kembali ke topik ya. Seperti yang sudah kita bahas di awal, dalam video ini akan kami share informasi mengenai 5 usaha bisnis atau profesi yang kurang menjanjikan atau sebaiknya dihindari untuk beberapa tahun ke depan. Yang pertama, penjual koran atau majalah. Dikutip dari Harian Nasional Harnas.co, beberapa tahun terakhir, sejumlah media cetak di Jakarta tidak terbit lagi. Dan salah satu yang pamit dari jagat pers Indonesia adalah tabloid bola pada 26 Oktober 2018. Sementara media cetak yang masih eksis, koran misalnya, mulai mengurangi halaman dan oplah. Imbas paling terasa di ujung mata rantai dunia pers, yaitu penjual koran, dari agen, pelapak, dan pengecer di jalanan. Di Jakarta, saat ini sangat jarang ditemui pengecer atau loper koran di lampu merah. Agen dan pelapak juga mulai gulung tikar satu persatu. Jadi, sangat tidak direkomendasikan untuk bro dan sis menjalankan usaha bisnis berjualan koran atau majalah. Karena di era zaman yang semakin modern, berita bisa diakses dengan mudah melalui platform-platform berita online digital yang bisa kita download atau dicari melalui internet dengan gratis. Maka beberapa orang pasti lebih memilih cara praktis dan mudah daripada harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli koran atau majalah. Yang kedua, ojek pangkalan atau tukang beca. Dikutip dari Radar Banyuwangi Jawapos.com, para tukang ojek pangkalan banyak yang mengeluh lantaran persaingan semakin ketat. Maraknya tukang ojek online membuat nasibnya semakin terpuruk. Tidak sedikit dari mereka akhirnya beralih profesi. Salah satu tukang ojek pangkalan, Samsu, 56, warga Dusun Sawahan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, mengatakan banyak rekannya sesama tukang ojek pangkalan kini beralih profesi. Di antara temannya ada yang menjadi tukang ojek online dan kuli bangunan. Dulu jumlah anggota ojek pangkalan hampir 70 orang, sekarang tinggal 27 orang ujarnya. Semakin maraknya ojek online, terang dia membuat nasib tukang ojek pangkalan semakin terpuruk. Untuk menghindari gesekan, kini diberi wilayah sendiri. Meskipun wilayah dibagi, tapi yang namanya persaingan ada dan kami yang kalah, jelasnya. Profesi yang semacamnya pun terancam kehilangan mata pencahariannya seperti tukang beca, tukang bajai, dan lain sebagainya. Jadi bro dan sis, profesi demikian tidak disarankan untuk beberapa tahun ke depan ya, karena akan kalah bersaing dengan ojek online yang memang secara kasat mata lebih mempunyai daya tarik di mata konsumen dengan berbagai promo-promonya dan berbagai alasan lainnya. Yang ketiga, penjual pulsa atau counter HP. Dikutip dari cnnindonesia.com, perkembangan industri e-commerce dapat mengancam eksistensi gerai pulsa tradisional. Pasalnya, e-commerce hadir dengan teknologi yang mumpuni pengetahuan dan modal yang besar. Founder dan Direktur PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, Robi Tan, menjelaskan dengan kesiapan industri e-commerce, maka dengan mudah dapat menggempur gerai pulsa tradisional. Mereka memilih kendala pokok, salah satunya tidak punya cukup modal untuk mengembangkan usaha. Padahal modern channel itu datang dengan modal yang lebih besar. Selain itu, daya beli ke prinsipal itu kurang karena kuantitasnya kurang, papar Robi ketika ditanya oleh cnnindonesia.com. Cepat atau lambat, kelebihan teknologi akan semakin menarik di mata masyarakat. Sekarang, membeli pulsa dengan mudahnya
hanya dengan sekali klik di HP bisa melalui aplikasi e-commerce atau marketplace. Maka usaha bisnis counter HP yang hanya menawarkan pulsa saja tanpa ada produk lain tidak akan bisa bertahan lama. Yang keempat, warnet atau game online. Dikutip dari tribunnews.com dan surya.co.id, masa kejayaan warung internet atau warnet sudah lama lewat. Beberapa warnet yang lebih dari 1 dasawarsa lalu selalu dipenuhi pelanggan, kini mulai sepi. Di lokasi ini masih ada beberapa warnet besar. Jejak-jejak kejayaan terlihat dari puluhan unit komputer dan area parkir yang luas. Saat memasuki 3 warnet berbeda, suasananya nyaris sama. Sepi pengunjung. Di parkiran yang luas hanya berderet beberapa sepeda motor. Seorang penjaga warnet santai di depan komputer operator. Puluhan bilik komputer tampak sepi, tak ada keriuhan. Memang masih ada beberapa orang tampak duduk di dalam bilik itu, tapi mayoritas bangku bilik tak berpenghuni. Pemandangan ini kontras dibandingkan kondisi awal 2000-an. Harian Surya sempat menghubungi dan mendatangi rumah beberapa pemilik warnet besar di daerah ini. Di era modern seperti sekarang ini, mayoritas penikmat warnet atau game online lebih memilih menggunakan handphone atau laptop di rumah masing-masing karena dianggap lebih praktis dan tidak perlu repot keluar rumah. Jadi, bro dan sis sebaiknya dihindari ya jika punya keinginan berbisnis warnet dan game online. Yang kelima, penjual makanan dan mainan tradisional. Dikutip dari okezone.com, industri kuliner Nusantara kembali bergairah. Munculnya tren-tren makanan kekinian menjadi salah satu bukti nyata. Kendati demikian, hal tersebut ternyata menimbulkan sebuah dilema tersendiri bagi para pegiat kuliner. Mereka berada di antara 2 pilihan sulit, yaitu mengikuti tren kuliner ala western atau melestarikan kuliner Nusantara yang nyaris punah, seperti jajanan pasar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jajanan pasar ternyata kembali digandrungi para pecinta kuliner setelah kemunculan kue cubit kekinian yang mendapatkan respon positif. Namun sayang, tren positif ini tidak diikuti oleh varian kue tradisional lainnya. Selain makanan tradisional, ada juga Adi, penjual mainan tradisional. Adi merupakan salah satu dari sekian banyak penjual kapal GT yang tergerus modernisasi. Tak banyak warga ibu kota yang melirik barang jualannya itu, tapi dia tetap berusaha agar kapal GT miliknya mampu menarik perhatian para pejalan kaki maupun pengendara yang melintas. Dari sepanjang jalan Kebagusan Raya, atau tepatnya dekat pintu timur Kebun Binatang Ragunan, Adi menjadi satu-satunya pedagang tradisional yang tetap bertahan di tengah perkembangan teknologi. Meski kalah bersaing dengan mainan modern, dia tetap berusaha agar dapat memberikan sesuap nasi bagi anak dan istrinya. Jadi, bro dan sis, sebenarnya melestarikan budaya dengan cara berjualan makanan dan mainan tradisional misalnya merupakan hal yang sangat baik. Tapi lagi-lagi, pengaruh teknologi zaman modern seperti handphone, laptop, dan lain-lain lebih dilirik oleh anak zaman sekarang. Maka, tidak disarankan ya bro dan sis untuk berbisnis hal tersebut. Oke bro dan sis, itulah tadi 5 usaha bisnis profesi yang sebaiknya dihindari karena prospeknya kurang menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Semuanya hanyalah pendapat yang bisa salah, bisa benar. Keputusan utama tetap ada di bro dan sis ya. Tinggalkan like, komentar, dan share jika kalian menyukai konten video kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum.